Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita semua sehingga pada siang hari ini masih setia mengadakan kajian kitab Nafahat Ramadaniyah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dari penulisnya, insyaallah, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Al-Haddar, dan juga dapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW, plus dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taklim kita yang istiqomah sudah berapa tahun ya? Dari kapan ya? 3 tahun atau ya? Gak tahu juga, lupa ya. Tahun kemarin, tahun ini istiqomah terus. Mudah-mudahan ada sesuatu dari nafahat untuk kita semua, insyaallah, dan menjadikan amal-amal kita di bulan Ramadan itu lebih berat, lebih maksimal dengan adanya taklim pada siang hari ini, insyaallah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa dan selalu kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif Al-Habib Muhammad Al-Haddar rahimallahu fid dharaini amin ila anqal safhah 24 halaman 24, Wizaratul I'lam, Menteri Pengumuman, warning, surat. Nah, ini suratnya Al-Habib Muhammad Al-Haddar kepada Kementerian Media Informasi. Jadi beliau ini gak cuma ngurusin umat, tapi sampai pemimpinnya dikirimin surat supaya orang-orang ini lebih memaksimalkan Ramadan yang ada. Gak dibuat seenaknya sendiri, tidak disia-siakan bulan suci Ramadan. Sehingga kalau cuma rakyatnya yang diublek-ublek, ya mungkin belum bisa maksimal 100%. Jadi dari tingkat kepedulian beliau yang sangat, akhirnya pemerintah pun dikasih surat. Subhanallah. Dan suratnya ada di halaman 24 ini ya, diabadikan. Suratnya cukup singkat, padat, tapi jelas banget, Masya Allah. Kepada kementerian, Menteri Media Informasi atau tayangan-tayangan iklam yang suka bikin pengumuman, yang suka bikin acara TV, siaran radio, dan lain sebagainya. Kan ada menteri yang bagian begitu. Nah, beliau kirim surat. Ilal mas'ulin fi wizaratil i'lamil muhtaramin, kepada penanggung jawab di Kementerian Informasi yang kami hormati. Ramadan dhaiful muslimin fahal min takdiru li dhaifikumul karim. Nah, beliau memulai suratnya itu dengan bertanya, Ramadan adalah tamu mulianya kaum muslimin, maka hormatilah tamu mulia kita ini. Disuruh menghormati. Hal min takhfif minal baramij al mutawallatil liyatawaffaral waktu lil masajid. Nah, dapatkah kalian itu meminimalkan waktu untuk program-program atau tayangan-tayangan yang panjang agar ada waktu buat orang muslim untuk ke masjid? Ya, salah satu cobaan orang-orang kalau udah terikat hatinya dengan TV, ya bukan dengan masjid, dengan episode-episode udah terlanjur ngikutin. Kadang tuh justru Ramadan malah bagus-bagus tayangannya. Ini setannya Ramadan itu TV. Ramadan malah dibuat tayangannya bagus sehingga orang-orang itu lalai, lupa masjidnya. Semangat cuman di 10 hari awal. Na'udzubillah min dzalik. Atau mungkin TV-nya udah Masya Allah udah selamat, ganti TV kecilnya yaitu HP, ya, nonton film berseri yang berjam-jam. Supaya apa?
biar puasanya nggak kerasa. Aulia malah pengen puasa ada rasanya, kita malah membuat puasa nyari-nyari yang biar nggak kerasa. Ajib ya. Ya katanya beliau, bisa nggak kalian ini meminimalkan waktu? Ya beliau nggak minta dihapus ya. Baromij acara-acara yang episode-episode supaya ada orang-orang muslim itu ada waktu untuk ke masjid. Nah biasanya waktu-waktu yang kita gunakan ke masjid malah dikasih sinetron yang bagus-bagus. Yang episode-episode mainnya maghrib, yang orang tuh jadi terikat gitu ya. Nah, Ramadan malah nonton TV, ada, mungkin bukan kita tapi ada di luar sana yang seperti ini tuh ada. Ya bukan berarti dikasyaf, nggak gitu juga, tapi ini untuk meminimalisir kita supaya tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Hal tamna'una suwarul musyarah, dilarang. Dapatkah kalian jangan memasukkan gambar-gambar yang tidak layak, yang enggak pantas. Hal tatrukuna lil masajid syahraha, dapatkah kalian membiarkan bulan ini hanya untuk masjid? Fa inna, karena Ramadan itu bulannya masjid. Nah, dikatakan di sini, bisa enggak jangan nayangin sesuatu di TV yang ada gambar-gambar yang enggak pantas ya. Iklan-iklan yang enggak pantas lagi puasa. Pokoknya ilangin ya, larang. Bisa enggak gitu katanya Habib Muhammad Al-Haddad. Boleh enggak sih yang hanya membiarkan bulan ini hanya untuk masjid, karena Ramadan itu bulannya masjid. Bukan bulannya tayangan-tayangan yang tidak seharusnya ditayangkan di bulan Ramadan. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan aja jangan ya. Kan kita tahu yang kemarin kita udah belajar, Ramadan ini segala sesuatu dilipat gandakan. Gak cuman perbuatan hasanat, tapi sayyiat juga berlipat ganda. Dosa kita nonton ya berlipat ganda, kayak nonton berlipat-lipat padahal walaupun cuman sekali. Segala sesuatu yang buruk pun dilipat gandakan ya. Udah bulannya memang gitu, segala sesuatu berlipat-lipat untuk yang sekarang. Makanya orang berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Mungkin kalian ke masjid sekali, kayak ke masjid berkali-kali gitu. Ini bulannya masjid, bulannya iktikaf. Untuk cewek-cewek iktikafnya di rumah masing-masing ya. Sekarang saya pribadi tuh jadi ngerti kenapa rumahnya orang Hadramut itu bulat, subhanallah. Khususnya di Inat ya, masuk ke rumah salah satu munsib. Nah di situ disuruh ketemu Hubabah. Ada di kamar, itu kayak labirin, subhanallah. Belok sini, jelimet banget. Masuk sini, masuk. Tahu masuknya nggak bisa keluarnya, kayak labirin. Masuk, baru ketemu kamar di dalam kamar. Ada bilik di dalam bilik, kamar di dalam kamar kecil. Ada kayak amben gitu, kayak tempat tidur yang nggak pakai kasur, cuman dengan sejadah doang. Ada di situ seorang Hubabah duduk ya. Keluarnya kita jadi bingung ya. Jadi inget Hubabah pernah cerita ya, begitulah ya. Wanita tuh nyari tempat tersembunyi yang paling tersembunyi ya. Kalau ada kamar, di dalamnya kamar, nah di situ mereka sholat, di situ mereka menghamba, ta'abbud ya, ma'bad gitu ya, rumah ibadahnya di situ. Di situ mereka iktikaf dan lain sebagainya. Kamar di dalam kamar, semakin tersembunyi semakin bagus. Nah kalau ke masjid hati-hati, auratnya mesti dijaga, jangan sampai kena fitnah ya. Kalau masjidnya ada area perempuan justru bagus ya, sampai nggak kelihatan laki-laki sama sekali, khusus wanita aja. Nah itu justru bagus. Atau musola nisa itu bagus. Makanya jadi ngerti sekarang kenapa rumah orang Tarim tuh masuk kamar aja jelimet. Bukan orang Tarim, orang Inat itu. Pokoknya Hadramut. Ternyata inilah sebabnya ya. Baru kebuka nih akhirnya, oh pantes sampai begitu. Apalagi mereka orang yang gak keluar sama sekali ya. Orang sekarang tuh menjuluki orang-orang yang begitu dibilang kolot, padahal bukan kolot.
Orang begitu bukan kolot, itu orang yang memegang teguh agamanya. Jangan sampai terjadi fitnah gara-gara dirinya. Jadi sebisa mungkin meminimalisir ya. Nah ini ternyata yang di rumah pun gak lepas dari kemungkaran kalau dia menggunakan hari-harinya dipenuhi dengan tontonan-tontonan yang tidak semestinya. Nah, ya kayak begini nih, siaran langsung maghrib bincang ngabuburit buka puasa. Ya mending zikir Ramadan sambil nungguin buka puasa. Ngapain nonton yang begitu-begitu. Artisnya juga aneh ya, menerima job yang begitu dia bilang pahala mumpung lagi bulan puasa. Dia ikhtilat kumpul cewek cowok katanya pahala daripada ngurusin suami dan anaknya di rumah. Lebih memilih syuting di luar pahala. Nah ini yang nggak ngerti ini perlu diluruskan ya. Jadi katanya beliau, bisa nggak kalian tidak memasukkan gambar-gambar yang tidak layak, membiarkan bulan ini hanya untuk masjid karena Ramadan bulannya masjid. Jadi maksudnya Habib Muhammad tutup wis, nggak usah tayangan apa-apa sebulan penuh, jebret gitu ya. Nggak pakai iklan, nggak pakai sinetron. Nah itu dulu masih pakai TV, sekarang pakai HP. Nggak nonton TV bertahun-tahun juga nggak masalah, ada HP ya kan. Udah bukan orang yang hebat lagi sekarang tuh kalau bilang saya udah 5 tahun nggak nonton TV. Nah, mondok 5 tahun. Nah HP-nya misalnya ya di rumah nggak nonton TV, nonton HP, small TV ya. Kemudian fa inna allaha subhanahu anzala fil mughanniyin wa man nasyara aghniyahum. Allah telah menurunkan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bagaimana orang-orang yang bernyanyi dan menyebarkan nyanyian-nyanyian mereka. Ini dunia sekarang dicetak sebagai generasi penyanyi ya. Banyak ajang-ajang pencarian bakat, tapi bakatnya yang diurusin suara mulu, penyanyi terus ya kan. Nah ini ada ayat khusus buat mereka. Itu ayatnya di bawahnya. Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Surat Luqman ayat 6-7. Shadaqallahul adzim. Di antara manusia itu ada yang mempergunakan percakapan kosong, ngobrol yang gak ada artinya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan kayak bahan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ini orang yang suka meremehkan orang lain ya. Ngobrol yang gak ada artinya, gak ada ilmunya ya. Lalai dari zikrullah yang kayak udah kita bahas ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah belum mendengarnya. Seakan-akan telinganya itu disumbat, maka gembiralah dia dengan azab yang pedih. Maksudnya apa? Mereka gak peduli dengan Al-Quran ya. Kalau dengar ayat Quran di HP langsung diganti channelnya misalnya. Kayak nggak peduli, seolah-olah enggan mendengarnya, kayak ada sumbatan di telinga mereka. Nah ini hati-hati ya. Orang yang suka nyebarin nyanyi-nyanyian ya. Nyanyi disebarin kemana-mana, biasanya dia alergi dengan suara-suara Al-Quran dan lain sebagainya. Itu hati-hati. Dikatakan nyanyian-nyanyian yang membuat lalai itu adalah Qur'annya setan, itu bacaannya setan, musik-musik yang gitu-gitu ya. Sementara kita orang Islam ya, Qur'annya ya Al-Quran, murattal Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi gak usah nonton acara nyanyi-nyanyi, acara bukber, ngobrol-ngobrol yang gak ada artinya, lihat-lihat gambar gak jelas, iklan ini itu, diminimalkan. Ya. Disuruh banyak iktikaf ya.
disuruh banyak ke masjid ya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan baik insya Allah. Jangan kasih kendor untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu kira-kiranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini karena pendek ya, kita bahas fikih biar nggak janji-janji mulu, nggak pernah dibahas. Sekarang kita bahas insya Allah sedikit. Kemarin kan udah dibahas rukunnya puasa. Nah sekarang kita membahas yang membatalkan puasa itu apa aja. Sesuatu yang membatalkan puasa. Kan kemarin disuruh imsak anil mufattirat. Menahan sesuatu dari mufattirat. Mufattirat itu yang membuat batalnya puasa. Makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka. Rongga itu ada lubangnya. Lubang itu memungkinkan sesuatu masuk ke dalam. Jauf itu ya. Nah, itu namanya rongga. Apapun yang bisa masuk ke dalam rongga tersebut ya, maka batal puasanya. Walaupun makanan kecil banget ya. Nah, kalau di mulut kemarin udah dijelasin. Batasnya huruf kho. Di sini di pangkal tenggorokan. Jadi kalau kumur-kumur jangan sampai menyentuh bagian huruf kho ya. Nanti takut batal. Jadi kumurnya orang puasa itu nggak pakai mubalaghah, nggak pakai sampai di pangkal, nggak perlu. Makanan minuman sekecil apapun kalau masuk ke dalam rongga, bukan mulutnya sebenarnya, tenggorokan ini lubangnya makanan itu huruf kho tadi itu ya, maka batal kecuali dia lupa. Kalau dia lupa walaupun makan sepiring nggak batal. Nah, lupa di sini tuh perlu diingatkan ya. Lupa di sini itu nggak sembarang lupa. Lupa itu ada dua macam. Lupa kalau dia puasa atau lupa waktu. Kalau dia lupa puasa, makan nggak masalah, nggak batal puasanya. Tapi kalau lupa waktu batal. Nah, dia lupa misalnya kalau saat ini dia sedang puasa ya. Duhur bangun dia lupa kalau puasa. Akhirnya dia minum. Setelah minum dia inget loh, aku kan lagi puasa. Gimana hukum puasanya? Sah. Itu sah puasanya. Walaupun udah minum bergelas-gelas sekalipun kalau dia lupa sah. Karena lupa kalau dia sedang puasa. Dia lagi lupa kalau hari itu dia puasa. Itu boleh ya. Tapi kalau dia lupanya karena waktu, misalnya bangun jam 7 pagi, dia mengira masih malam. Dia tahu kalau dia mau puasa ya, keadaan dia mau puasa. Dia mengira masih malam, masih mau sahur, padahal udah subuh ya, tapi dia minum. Jam 7 pagi dia minum, glek, maka itu batal. Kalau lupa waktu itu batal. Tapi kalau lupa dia sedang puasa, maka tidak batal. Coba fahami ya, biar gak ada pertanyaan lebih lanjut. Dia bangun, misalnya kamarnya gelap, mau sahur, gak sadar itu udah jam 7 atau jam 8 pagi, dia minum, padahal harusnya hari itu dia puasa. Dia tahu itu waktunya puasa. Cuman karena mengira masih gelap, dia minum, batal puasanya. Cuman imsak aja, wajib qadha. Jadi kalau lupa karena waktu itu membatalkan puasa. Dia bukan lupa puasanya, tapi lupa waktunya, maka batal. Dikira bangun tidur masih malam atau jamnya rusak atau gimana, ternyata udah siang. Mau saya kan lupa, nggak tahu, udah nggak tahu itu udah masuk waktu puasa, batal. Saya kira saya ini udah nggak ada, lupa puasanya tetap batal. Tapi kalau lupa puasanya, lupa kalau dia sedang puasa, makan sepiring 2 piring nggak batal. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri itu membatalkan puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib ya. Nah itu di siang hari. Kalau di bulan Ramadan ada kafarahnya, walaupun dengan catatan tidak sampai keluar mani, tetap membatalkan puasa ya.
Kalau di luar Ramadan cuman dapat dosa, tapi kalau dilakukan di Ramadan ada kafaroh uzma, ada hukumannya. Kemudian yang keempat, istimna atau mengeluarkan mani secara sengaja itu membatalkan puasa. Jika secara tidak sengaja maka tidak batal. Misal karena tidur, ya, tiba-tiba mimpi, nah puasanya tetap sah, tapi dia mandi seperti biasa. Yang kelima, muntah secara sengaja batal. Kalau muntahnya nggak sengaja nggak batal. Misalnya keluar sendiri itu ya, tidak membatalkan puasa, langsung kumur-kumur puasanya lanjut. Muntah kalau secara sengaja dilogok-logok batal. Itu namanya al-istiqoah, muntah. Kemudian ada tambahan lain, kalau di syarahnya kitab fikih ada tambahan selain ini. Yang ngebatalin puasa itu riddah. Apa itu? Murtad. Wal'iyadzubillah. Udah kita bahas kemarin, walaupun sebentar ya, walaupun sebentar membatalkan puasa. Harus dikodok. Kalau puasanya orang mu'alaf masuk Islam nggak perlu dikodok, tahun-tahun dia kafir itu nggak wajib puasa. Tapi kalau murtad, naudzubillah min dzalik, murtad selama 5 tahun misalnya, harus kodok. Ketika dia masuk Islam lagi dikodok itu. Salah sendiri, itu hukuman. Kemudian yang membatalkan puasa haid dan nifas. Walaupun udah jam 5 sore, setengah 6 buka puasa, keluar darah haid, maka batal puasanya. Ya. Sama aja nifas juga kayak gitu. Kemudian gila walaupun sebentar membatalkan puasa. Walau lahdhah. Orang gila kan gak wajib puasa. Orang waras yang tiba-tiba gila, naudzubillah min dzalik, pas bulan Ramadan, ya batal puasanya otomatis. Ya. Oh saya gila selama 2 jam, terus mau maghrib waras, subhanallah. Gimana? Ya hari itu batal, harus dikodok ya. Walaupun belum maghrib, masih masuk waktu. Ya. Kemudian igma, apa itu? Pingsan atau mabuk. Gimana hukumnya? Emang ada orang puasa mabuk ya? Ya mungkin dia sahur nggak sengaja minum sesuatu terus mabuk, atau mabuk perjalanan mungkin ya. Orang pingsan ya, gimana hukumnya? Kalau waktu dia pingsan terus dikasih minum ya batal. Waktu dia pingsan terus biasanya kan biar sadar orang kasih teh manis atau apa, ya batal. Ya mutlak itu udah batal. Tapi hukum pingsan itu sendiri macam-macam. Kalau pingsannya itu full seharian penuh sampai maghrib, ya, pas waktunya buka puasa dia masih pingsan, full seharian, maka batal. Puasanya batal, mutlak. Kesurupan kayak gimana tuh? Kalau kesurupan langsung sadar ya enggak ya. Kalau kesurupannya sampai maghrib mungkin batal. Enggak tahu, ini perlu ditakkid lagi. Q&A-nya nanti aja ya, kita selesaikan yang ini dulu, oke? Terus kalau pingsannya itu cuman sebentar, ada sadarnya. Pingsan jam 12 siang, kemudian jam 3 sore dia sadar, belum kemasukan apa-apa ketika pingsan gak dikasih minum, maka ini masih boleh meneruskan puasanya. Yang penting ada waktu sadarnya dan belum 1 hari. Meski sadarnya cuman bentar, puasanya itu tetap sah. Begitu. Dan kemudian seperti tidur gitu Ustazah. Iya, kayak tidur. Tidur itu kayak pingsan ya, hilang akal. Iya betul. Terus Iya, Ustazah, betul. Terus yang selanjutnya, sampainya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Nah ternyata setiap tubuh manusia ini ada rongga-rongganya teman-teman. Ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena. Ada urat kecil, ada urat
besar. Nah, urat itu kan ada aliran darah di situ, otomatis ada rongganya, ada lubangnya yang membuat aliran darah mengalir. Nah, jadi urat ini juga masuk ke dalam rongga-rongga tubuh. Jadi segala sesuatu yang ada rongganya, kayak urat nadi, kayak pembuluh darah. Nah, kalau kita memasukkan suntikan di dalam urat tersebut, kalau masuk ke rongga tadi, masuk ke nadi atau pembuluh darah kayak infus misalnya, itu mutlak batal puasanya karena masuk ke rongga. Tapi kalau nyuntiknya itu di daging atau di otot, itu nggak batal karena dia tidak termasuk rongga yang terbuka. Faham ya? Tapi jangan nanya-nanya lagi nanti ya, infus, suntik, apalagi tuh macem-macem. Nah, itu batal. Kalau boleh membahasa Melayu kan? Sebentar. Jadi kalau nyuntiknya itu ke daging nggak batal. Nah, walaupun banyak pendapat lain mengatakan kalau yang disuntikkan itu nutrisi atau makanan, batal. Jadi bukan sebab rongganya, makanannya itu yang bikin batal. Jadi paham ya teman-teman, kalau yang disuntiknya ke urat yang ada rongganya itu batal. Mau cairan, mau apapun, kecantikan, infus ini itu, segala macam batal. Tapi kalau nyuntiknya ke daging itu enggak batal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Kak, silakan. Oh iya, untuk teman-teman yang daripada Malaysia yang mungkin kenapa selama ni tak pernah tahu macam tu kan. Okey, sebenarnya bukan tak pernah tahu, mungkin sebelum ini kita tidak jelas tentang rongga. Jadi Al-Kabirah sendiri sebelum puasa pergi ke tafakuh bersama Habib Ain Zainal Abidin dan juga Ustaz Nas, Masya Allah, di Melaka, di Hotel Muazzam. Itu dijelaskan tentang injection tadi. Jadi oh iya, injeksi. Pertama, kalau kita faham konsep puasa itu adalah menahan diri daripada makanan minum kan. Jadi bila makanan minum itu sesuatu yang mengenyangkan dan menepati hawa nafsu, selera. Betul. Jadi apabila kita injection, sesuatu yang masuk ke dalam rongga bertujuan mengenyangkan, memberi kesihatan, memberikan kekuatan, itu dah termasuk daripada bahagian yang tadi tu, mengenyangkan, enakkan, yang nafsu tu tadi. Jadi menjelaskan tentang itu. Jadi takut ada yang tanya, kenapa pula injection kan untuk kesihatan? Tidak ada orang yang nak injection tiba-tiba di tengah Ramadan ni untuk kesihatan, melainkan untuk kekuatan. Sedangkan kita diajarkan berpuasa oleh Rasulullah tu untuk berpenat, untuk rasa puasa, perjuangan dan pengorbanan. Okey, itu kedua. Lepas tu yang tadi Ustazah cakap tentang injection hanya di daging, itu seperti tertusuk duri ataupun kita terkena jarum menjahit kan. Kita cuma di daging aja tercucuk, tertusuk macam tu. Contohnya macam tu. Jadi berbeza dengan yang tadi, dengan niat untuk sihat, kuat dan kenyang, dengan sengaja di siang hari, tetapi tidak tercucuk jarum ketika menjahit ataupun tertusuk duri ketika berjalan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Wes, kalau mau aman gak usah suntik-suntik ya. Nanti aja habis lebaran. Aku aja jadwal infus ditunda kok. Oke. Terus gimana kabarnya yang kemarin sudah pada zakat badan enggak? Bentar ya, belum Q&A teman-teman. Kok udah itu ya? Enggak sabaran nih teman-teman ini. Masya Allah. Kemarin kan kita jelasin puasa zakatul jasad ya. Masih inget enggak? Puasa itu zakatnya badan. Jadi kalau lebaran nanti harus berkurang timbangannya biar malaikat gak bingung. Ya, zakat kok tambah naik berat badannya. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang Masya Allah, ternyata di bulan puasa ini ada yang Masya Allah. Buka puasa 2 piring, habis tarawih 2 piring, sahur 2 piring. Ya ini puasa apa? Ini bukan puasa, ini cuman mindah sarapan, makan siang, makan malam ya. Waktunya dipindah dari pagi hari diganti malam. Ya enggak gitu juga ya. Ya Rabbi,
Oke, sekarang mumpung waktunya masih ada, kita bahas keutamaan buat orang yang bahagia. Keutamaan buat orang yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini sepatutnya bahasnya awal ya, tapi takdirnya sekarang. Ternyata di dalam kitab ya Durus Ramadaniyah karya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ada di situ ya, disunahkan kita ini bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sunnah, bahagia itu bahkan dihukumi sunnah. Bahagia di dalam datangnya bulan suci Ramadan karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan untuk berbuat ketaatan. Makanya jadinya sunnah. Bukan bahagia karena makan enak-enak, bukan ya. Senang dengan datangnya bulan suci Ramadan karena kita bakal berbuat banyak ketaatan. Masya Allah ya. Berbuat banyak ketaatan. Berbagi sama-sama. Pahala berlipat ganda. Berbagi untuk taat, makanya bahagia itu karena datang bulan yang penuh berkah, bulannya kesabaran, bulannya persiapan untuk berbuat taat, dan dia mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ramadan datang, udah saatnya mengesampingkan urusan duniawi, dikurangi. Kenapa? Saya mau fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Beda dengan orang yang memang naudzubillah gak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, kemarin di Nafahat udah dijelasin. Persiapan bulan Ramadan itu apa aja? Yang pertama, istighfar. Ya, perbanyak niat-niat. Istighfar minan niyah shalihah. Pertama awal yang harus kita lakukan selain syukur kepada Allah karena sampai di bulan Ramadan adalah memperbanyak niat shalihah. Perbanyak niat-niat yang baik, udah dicontohkan oleh ulama-ulama kita niat-niat selama memasuki bulan Ramadan. Contoh kan kalau malam pertama itu Allah pandang hambanya dengan pandangan rahmat. Maka kita niat apa? Dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rahmah, dapat itqun minan nar. Niat untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan kita sekarang udah ke-16 ya. Harus memperbanyak niat. Ya, niat kayak jejak Ahlul Badar misalnya ya, yang kemarin ya, mengikuti jejak Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Apa aja yang Nabi Muhammad lakukan, niat mau ngikutin jejak Nabi. Toh pada prakteknya pun kita belum bisa ngikutin Nabi, yang penting niatnya nyampe, dan itu bikin semangat. Kemudian yang kedua, Nabi itu kan cinta banget dengan bulan Ramadan. Dibuktikan dengan doanya Nabi, wa ballighna Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi Muhammad itu gak pernah menanti-nanti datangnya hilal bulan sabit seperti menanti datangnya bulan Ramadan. Kayak gak sabar gitu Nabi Muhammad. Bulan-bulan lain gak pernah ngurusin hilal Nabi Muhammad, nengok hilal. Tapi kalau Ramadan, Rasulullah benar-benar menanti kapan datangnya hilal. Dan kalau sudah memandang hilal, Nabi langsung berdoa, ngangkat tangan. Allahumma adkhilhu bisalamah minal asqam wal farah wa raddina fihi bil yasir minan naum wa ghaira dzalika min niyatus salihah. Banyak doa, niat. Ya Allah, jagain Ramadan, jadiin Ramadan ini yang selamat dari sakit, dari kelalaian, dan lain sebagainya. Nabi loh, dari gak banyak tidur, itu doanya Nabi. Subhanallah. Dan katanya Imam Junaid, "Waman fataha ala nafsihi babun niyah hasanah, fatahallahu alaihi sab'ina baban min babit taufik." Ya, barang siapa yang membuka pada dirinya satu pintu niat kebaikan,
Allah bakal bukain 70 taufik, 70 pertolongan, 70 pintu taufik. Nah, ini udah selesai. Kemarin kita bahas keutamaan Ramadan, keutamaan puasa. Berarti kalau udah denger yang kayak gini, insya Allah sudah tahu kadar. Apa kadar? Udah tahu kemuliaan, udah tahu kebesaran bulan Ramadan, itu satu ya. Nanti insya Allah bakal masuk lagi pembahasan fikih dan lain sebagainya insya Allah. Ini pada nggak sabar pertanyaan, jadi ya udah kita stop dulu sampai di sini insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.